Oke guys, kembali lagi dengan aku di channelnya Kamar Pram. Nah, pada video kali ini aku mau memberikan tutorial sama kalian nih, para pemula yang baru mau pelihara ikan cupang guys, ataupun anak kosan yang cewek nih, mana tahu ada yang mau pelihara ikan cupang juga. Nah, jadi untuk perawatannya tuh seperti ini ya. Aku jelaskan sedikit dulu ya, karena judul video aku sekarang ini adalah penggantian air ya guys untuk si ikan cupangnya. Tapi aku akan memberikan sedikit informasi kepada kalian yang baru pemula yang memelihara ikan cupang. Nah, mungkin di video sebelumnya aku pernah juga memberitahu ya gimana sih cara memelihara si ikan cupang ini. Nah, untuk si ikan cupang ini ya pasti sama aja ya dengan ikan-ikan yang lain, yaitu kondisi airnya harus selalu bagus dan stabil untuk pH-nya ya guys. Nah, jadi yang pertama ini airnya selalu aku ganti setiap 3 hari nih guys, 3 hari sekali ya. Dan itu nanti akan aku berikan gimana sih penggantian air untuk si ikan cupang itu ya guys. Nah, untuk perawatan sih ikan cupang ini nggak terlalu susah ya guys. Ya tiap hari pasti kan berikan makan. Ya seperti itu aja ya guys. Setiap hari makan 2 kali, aku 2 kali sehari ya guys. Itu aja sih perawatannya. Jadi untuk kalian para cewek atau cowok juga ya yang pemula, yang ngekos nih, misalnya kalian tuh sibuk kuliah ataupun kerja, kalian bisa memberi makannya itu 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan malam atau sore hari ya guys. Dan aku tuh selalu mempuasakan si ikan cupang aku setiap 1 minggu sekali. Itu aku puasakan 24 jam. Buat apa? Nah, itu juga buat kesehatan si ikan cupangnya tersendiri ya guys. Nah, jadi untuk perawatannya ini menurut aku aja ya guys, bukan menurut siapa-siapa. Pengalaman aku seperti ini ya guys untuk merawat si ikan cupang. Nah, ya intinya itulah guys, untuk si ikan cupang ini ya tetap di air. Air harus selalu jernih guys. Coba ini aku dekatkan ya guys untuk si videonya sebentar. Nah, oke guys, jadi bisa kalian lihat ya nih, tuh untuk air ikan cupang aku tuh selalu bersih. Kenapa? Ya karena aku selalu ganti setiap 3 hari sekali ya guys. Jadi ini untuk si airnya tuh selalu jernih tuh. Sampai nampak ya entah. Ini udah banyak kotorannya. Jadi nih sekarang mau aku ganti airnya. Mau aku bersihin, bukan aku ganti semua ya guys, tapi nanti ada caranya. Gimana sih cara penggantian si air ikan cupang ini ya guys tuh. Oke, kita langsung aja ya ke tutorial cara penggantian airnya ya guys. Nah, jadi buat kalian yang baru pemula nih pelihara cupang, jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di komen, dan hidupkan loncengnya ya guys, biar kalian bisa tahu gimana sih perawatan ikan. Dan kalian bisa nanya-nanya juga di kolom komentar video aku ya guys, gimana sih cara perawatannya. Nanti aku jawab dengan video guys, kalau kalian memang ingin tahu gimana sih caranya ya. Tuh nih di sini aku ada karang jahe. Ya karang atau kerang ya? karang jahe ini untuk menstabil pH. Sengaja setiap soliter aku kasih ini ya. Ini bagus juga. Si karang jahe ini sebagai hiasan juga tuh guys. Ya aku memang ikan cupang biasa aja tuh guys, ini biasa aja intinya ya semuanya. Ini yang si kuping gajah tuh siripnya itu robek guys, yang sebelah kanan ya, atau dari kita nih sebelah kiri tuh bisa kalian nampak. Nanti aku akan coba juga bikin tutorialnya gimana sih cara mengobatinya ya guys. Dan BTW ini, nah di sini ada ikan cupang aku yang baru sembuh dari sakitnya. Hampir 2 minggu dia sakit dan sekarang udah sehat, makan udah rakus juga nih guys tuh. Tapi untuk sirip-siripnya masih ada yang bengkok-bengkok guys. Oke, kita langsung aja masuk ke
video intinya ya guys, yaitu cara pergantian air si ikan cupang guys. Nah oke guys, di sini aku udah menyediakan atau menyiapkan semua yang aku butuhkan untuk pergantian air sekarang ya guys. Tapi sorry nih kalau kalian salah fokus dengan nih kipas angin ya ini, tapi udah aku cabut semua kelistrikan. Takutnya tumpah si airnya ya guys. Dan ya maklum aja karena ini di kamar ya guys. Nah apa aja sih yang siapkan untuk pergantian air? Ya tentunya ini air baru untuk mengganti si air ikan cupangnya ya guys. Tapi sebelum itu, untuk air yang ikan cupang ini akan aku ganti karena baru aku ganti tadi siang ya guys. Karena itu baru sakit kan, jadi aku setiap hari hampir ganti air terus ya guys biar airnya tetap bagus. Nah oke, jadi pertama adalah air yang aku butuhkan. Ini aku pakai selang aerator aja untuk menyedot kotoran di bawahnya guys, sama menyedot airnya. Karena kalau pakai selang yang biasa aku pakai untuk kuras ikan apa itu, ikan koki sama ikan koi itu kebesaran guys. Jadi aku pakai selang aerator aja biar enak juga ya guys. Nah yang ketiga, ini aku ada garam ikan guys. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah penyakit ikan guys. Ini pemakaiannya aku kira-kira aja 1 liter itu sebanyak 7 atau 8 butiran guys, seperti itulah ya guys. Kira-kira aja, jangan banyak-banyak nanti jadi ikan asin ikan cupang kalian guys. Nah yang keempat ini ada metalin blue ya. Ini untuk apa ya? Untuk penyakit juga guys, biar ikan-ikan kalian tuh terhindar dari jamur dan penyakit lainnya ya guys nih. Aku kemarin ini, bukan kemarin sih guys, ini aku juga ada apa ya nih, obat kuning juga. Ada obat kuning juga, ini hampir sama sih sebenarnya ya untuk fungsi atau khasiatnya guys, sama aja sih kalau aku baca ya dari deskripsinya ya. Allahu Akbar. Itu mencegah stres, basmi penyakit, sama aja sih guys sebenarnya, nggak ada perbedaannya. Aku nggak tahu kenapa dia membuat ini, tapi dengan yang sama nanti aku unboxing lagi, aku review juga nih. Oke, sekarang aku pakai yang metalin blue, kita simpan dulu yang kuning. Maka yang pertama kita akan menguras si itunya guys, si soliternya. Biasanya ini aku sedot-sedot aja sih guys, ntar aku pindahin dulu ya. Aku sedot aja pakai mulut. Oke, kita yang bawah dulu ya guys sebentar. Nah, kalian tinggal masukin aja seperti ini. Masukin, baru sedot dari sini guys pakai mulut seperti ini. Nah, tuh keluar guys. Susah ya, ini aku sambil megang HP. Coba aku jepit pakai kaki guys. Tuh. Nah, usahakan kotoran di dalamnya itu tersedot ya guys. Tuh banyak banget kotoran, bisa kalian lihat ya. Nah sedot seperti ini guys tuh, biar apa ya, biar bersih soliter kalian guys. Oke sebentar ya guys, aku bersihkan dulu semuanya ya guys. Nah oke guys, jadi ini udah aku kuras ya untuk airnya sebanyak 20-30% ya guys. Nah jadi ini kelihatannya sih airnya masih bani, masih jernih ya.
Tetapi untuk si ikan ini kan bukan dilihat dari kejernihan airnya guys, tetapi dilihat dari sebanyak apa sih amonia atau kotoran yang mengendap di dasar soliter atau di dasar akuarium ya guys. Jadi itulah kesehatan si ikannya ya guys. Lebih bersih akuarium atau soliternya itu lebih sehat lah si ikannya ya guys. Itu tidak akan tergantung dari airnya, tetapi tergantung dari kotoran yang mengendap di dasar soliternya ya guys. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini airnya itu masih jernih guys, masih bening banget. Tapi si kotoran itu sangat banyak. Ini kotoran yang aku sedot dari 4 soliter ini ya guys. Nah dari 4 soliter ini, dan ini dia hasil dari si kotorannya ya guys. Oke, kita lanjut. Kita akan menyiapkan untuk si air penggantinya ya guys. Oke, ini sebanyak ini. Aku nggak tahu nih, nanti pasti kurang sih guys sebenarnya ya. Oke, yang pertama kita kasih si metalin blue-nya dulu ya guys. Sebentar kita buka. Nah, takarannya ya ini untuk 4 soliter, biasanya aku 1,5 tutup ini guys. Oke, sebentar. Tapi lihat juga ya sih guys, dari apa namanya, dari kebiruannya. Tapi ini kayaknya masih kurang, aku tambahin lagi sedikit guys. Nah, oke, sepertinya cukup. Metalin blue-nya sudah cukup. Baru kita akan menambahkan si garam ikannya ya guys. Aku cuma memakai 2 ini aja, tapi kadang aku menggunakan daun ketapang atau ekstra ketapang guys, tetapi sekarang lagi kosong jadi aku nggak menggunakannya ya guys. Biasanya aku menambahkannya. Nah untuk si garamnya ini secukupnya ya. Oke, sebentar aku buka dulu ya guys. Ini aku sambil megang HP guys, ini susah ya, lumayan susah. Nggak pakai tripod, ini tripod aku tragedi guys, tripod aku yang bagus. Tragedi dilindas mobil guys. Oh sebentar guys, sebentar. Oke, nah aku kira-kira aja ini untuk 4 soliter setengah sendok apa nih ya, nggak tahu lah. Ini setengah sendok itu. Jangan terlalu asin, nanti ikan cupang kita akan jadi ikan asin guys. Oke, setelah ini kita aduk. Karena aku nggak ada sendok, kita aduk pakai selang aja. Nah, nyami. Apa yang ada kita akan gunakan guys. Oke, caranya nanti kita akan sedot juga pakai si selang ini ya guys, untuk pemindahan airnya. Oke, sebentar guys. Nah, oke guys. Jadi ini si airnya udah siap ya. Nih bisa kalian tengok, 1 gayung. Kayaknya aku langsung aja aku masukin ya guys. Sebentar. Nah, jadi di sini aku nggak akan susah-susah guys. Aku langsung aja gini. Ini pelan-pelan, jangan terlalu agresif ya guys masukinnya. Takutnya si ikannya stres guys, tapi ini kayaknya bakalan kurang sih untuk si airnya. Nanti aku tambahin guys. Nah oke, off guys. Bentar lampunya. Baru kita akan apa yang kedua juga guys nih. Bentar, oke sorry ketutupan guys. Biasa susah guys, gak ada kameramen, kita sendiri ya. Nah, ini kita pelan-pelan juga ya guys. Ya sebenarnya di sini pasti kekurangan air guys. Aku nggak tahu tadi kalau bakalan lumayan banyak ya. Oke, selesai. Tapi kalian kalau mau lebih itu sih bisa pakai
selang aerator tadi ya guys untuk masukin airnya. Sebentar guys, saya turunin lagi untuk si kameranya. Ya, agak repot ya bu. Bentar bu. Iya, turun. Nah, oke guys. Sekarang yang ketiga. Bisa kalian nampak gak sih guys? Kayaknya kan nampak ya, dah. Nih. Pelan-pelan aja tuh, udah kayak pakai aerator cuy. Nah. Tapi masih ada sih kotoran yang tersisa ya guys nih. Wah, yang ini kekurangan guys, kurang air. Kotorannya masih banyak ternyata di sini. Oh, kurang dikit aja. Nanti aku tambahin ya guys. Bentar, aku tambahin dulu. Nah, oke guys, jadi ini dia kondisi setelah pergantian air guys. Wih, biru ya, biru. Memang kita kasih obat biru guys. Nah, untuk si ikannya ini akan lebih sehat ya kalau kita rutin mengganti air sebanyak 20-30%. Tapi aku kadang-kadang ya guys, 1 minggu sekali itu aku kuras full ya guys. Aku kuras habis, aku bersihkan semuanya dari karang jahe, tanaman itu aku kuras guys. Aku bersihkan. Biasanya aku seperti itu guys, biar lebih sehat lagi ya untuk si ikannya guys. Nah, untuk ikan aku ini sekarang masih bagus-bagus guys, lincah-lincah, tapi ini sayang banget ya, sobek guys. Nanti aku berikan tutorialnya gimana sih cara penyembuhan untuk sirip yang sobek guys. Oke guys, jadi ini untuk kalian yang pemula, jangan ragu kalau yang mau pelihara ikan cupang, pelihara aja, karena ikan cupang ini adalah ikan yang mudah banget dipelihara guys. Ini tanpa aerator, tanpa filter, bisa hidup guys untuk si ikan cupang ya. Oke guys, mungkin untuk videonya sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.